Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Barusidia. Siang ini alhamdulillah saya baru tiba di Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya paling timur mungkin. Ini hari ini, siang ini saya bersama bapak-bapak bersama dari BPD, Pemerintah Desa Karang Taruna, ingin mereview salah satu destinasi wisata yang tersembunyi di Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya. Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya. Namanya itu Guha Maharaja ya Pak ya? Maharaja. Nah Pak, sedikit bisa nggak dijelaskan Pak, Guha Maharaja itu secara singkat seperti apa dan potensinya yang dimiliki itu bagaimana? Bisa disebutkan Bapak dari nama dan posisi di pemerintahan desa. Saya nama Ana Ardiana dari BPD Desa Batu Sumur. Sedikit ingin menjelaskan permasalahan Desa Maharaja itu. Awal-awalnya Desa Maharaja itu namanya itu Guha Lalai lah gitu kan kalau bahasa Sundanya. Nah setelah bertemu sama anak-anak muda yang posisi sekarang teknologinya menjadi canggih, yang akhirnya secara berempuk dinamakan Guha Maharaja itu. Seperti itulah. Nah, masalah positif potensi yang ada di desa memang saya menginginkan untuk andai kata permasalahan itu bisa layak menjadi objek wisata, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya untuk memajukan Guha Maharaja itu. Seperti itulah. Siap. Mungkin. Oke, pesan udah secara singkat dijelaskan. Ini di sini di samping saya juga ada Bapak Kamil, Ketua BPBD. Mungkin Pak BPD ya, BPD. Berarti di perencanaan, di pengawasan. Nah, ini potensi yang ada di Desa Batu Sumur ini Pak, untuk perencanaannya gitu. Apakah memang sudah masuk dalam program desa, program pembangunan atau seperti apa? Bisa dijelaskan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ketua BPD Desa Batu Sumur, dalam hal pengembangan pariwisata ini saya sudah dimasukkan ke RPJMDes tahun 2019. Itu belum terakomodir dengan dana desa. Maka harapan kami dari Dinas Pariwisata mudah-mudahan termotivasi ada anggaran khusus untuk pengembangan pariwisata di Guha Maharaja yang terletak di Dusun Cikareo, RW 4, Desa Batu Sumur. Maka dari itu perlu untuk menggali potensi destinasi wisata untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti memang ini salah satu potensi yang memang pihak desa sekalipun sudah sangat concern dan serius bagaimana caranya mungkin merevitalisasi ya Pak ya? Bagaimana ini harapan besar, semoga dengan adanya review ini pemerintahan kabupaten, Pemprov maupun pemerintahan pusat bisa mengakomodir dan bisa melihat potensi-potensi yang akan menjadikan nilai di sektor pariwisata. Oke, ikutin terus. Sekarang kita menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini setelah tadi dari Desa Batu Sumur, alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi Guha Maharaja, tapi masih ada
perjalanan lagi. Ini baru tiba di tempat parkirnya. Nah, barusan sudah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, tokoh budayawan, tokoh agama, bagaimana sejarah singkat, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui spesifik detail Guha Maharaja. Dengan Bapak siapa? Oyon. Dengan Bapak Oyon. Jadi Pak Oyon, nanti saya minta dijelaskan ya Pak, di lokasi di sana bagaimana proses sejarah, terus tempat-tempatnya, secara filosofi dan sebagainya. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan. Oke, kita langsung menuju lokasi. Ikutin terus dan tetap stay di channel LHR Official. Ini dulu jalan ini yang membukanya siapa Pak? Pembukanya ini ya masyarakat. Kapan ketemu apa? Ketemu si Guha Maharaja tahun sabaraha? Tahun berapa? Ketemu Guha Maharaja ya. Tahun 2000 lah. Tahun 2000 ya. Lumayan berarti dia kan itu sabaraha kilo? 100 meter. 100 meter. Bertahap. Bertahap-tahap. Dan dinamakan Asmaul Husna. 88 tahap. Oh, 99 tangga. 99 tangga. Oh iya. Dibikin oleh warga 99 tangga. Filosofinya Asmaul 99 nama Allah di Asmaul Husna ya Pak ya. Lumayan ya, iya nanya. Ya, ada kopi belum di. Wah, ini jadi posisinya lumayan menantang, lumayan terjal. Ini apa namanya, adventure banget lah. Jadi posisinya dari posisi parkir sampai katanya ke mulut gua itu sekitar 100 meter. Jadi ini apa namanya, jalannya rencananya akan seperti tangga 99 nama Asmaul Husna. Jadi ikutin terus dan lumayan terjal banget. Ya, setelah tadi turun, jadi memang medannya lumayan apa namanya ekstrim ya. Jadi bagi pengunjung yang mau melihat gua apa namanya Maharaja, jadi diusahakan safety first. Jadi sepatu dan sebagainya, karena memang posisinya sangat ekstrim juga karena masih tanah liat. Dan ini barusan saya ngobrol dengan tokoh agama, ada Kang Ajengan juga, tokoh masyarakat, tokoh desa. Jadi ternyata ini tuh guha yang memang bisa dibilang sangat disakralkan, karena memang sempat ada cerita ketika ada yang mengambil batunya ya sampai meninggal. Berarti ya inilah, kalau kata orang Sunda itu ada ya kabuyutan mungkin ya Pak ya. Jadi ini nanti Pak Ajengan akan bercerita bagaimana awal mulanya ini bisa dibuka, bisa sampai apa namanya hari ini bisa diekspos, tapi tetap etika apapun ya, ketika kita masuk ke apa namanya ke makam maupun yang berkaitan dengan alam, mungkin harus tidak boleh melanggar ya Pak. Iya. Pak Ajengan bisa dilihat, bisa antar saya untuk melihat guhanya? Bisa. Ya. Kenapa bisa dinamakan Gua Maharaja? Penawan Pak Ajengan? Pangna awalna Guha Maharaja teh, dan terusna panginten
di mana jama aya anu maksad karena iya di dia alhamdulillah gitu anjeunana airek nyareat di ieu tempat bisa alhamdulillah bisa damang gitu. Iya. Jadi Nah ini jadi konon katanya ini salah satu tempat bertafakur atau bertapanya para waliullah, dan ini saya sangat percaya karena ini ya apa namanya ornamen-ornamen batu alamnya ini sangat, kalau menurut apa ahli geologi mungkin ini udah ratusan bahkan ribuan tahun sampai bisa membentuk seperti ini. Jadi memang ini salah satu keindahan apa namanya keindahan alam dan apa namanya salah satu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iya ya. di Guha Maharaja ini. Nah, itu tempat tapakur sepinten syariat metan biasana di cai di mana rag-rag kana batu besok legok. Ya. Tapi ya ngajandenkeun muncul Ya. batu ieu. Terus. Jadi pakai tapakur ya. Iya ya, kuduna beuki legok. Iya. Ini salah satu mata air yang apa namanya turun dari akar, karena di atas ini itu adalah hutan. Pepohonan, pohon-pohon besar. Nah ini air ini yang turun ke batu, tapi tidak legok, tidak apa namanya tidak cekung ke bawah gitu, malah ini cembung ke atas. Tapi ini saya meyakini atas izin Allah ini salah satu mata air yang memang sangat bersih, dan mungkin menurut kepercayaan ini juga salah satu bisa jadi syariat gitu ya, Ya, ya. buat obat gitu kan. Saya akan mencobanya. Ya. Saya juga orang pribumi itu Iya. ikut Ikut. coba. Soalnya saya juga barusan masuk sini. Iya. Iya. Luar biasa, ini segar banget dan Ya, ya. mata Coba, air coba. asli Ya. ini. Ini panjangnya sampai ke sana apakah sudah tertelusuri? Berapa panjangnya gitu kira-kira? Berapa puluh meter, ratus meter, Langkung. Ya, meter mah. meter langkung. 200 meter mah. Iya. Karena Jadi ini Gua Maharaja ini ada beberapa yang sangat unik, dan memang ya inilah mungkin potensi yang ada di Desa Batu Sumur, dan ini wajib digali dan wajib diekspos karena apa? Ini salah satu cagar budaya menurut saya yang harus dilestarikan. Jadi peran pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat nasional ini wajib apa namanya memberikan perhatian khususnya di Guha Maharaja ini, karena memang di zaman hari ini sangat langka, apalagi ini dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh apa namanya orang-orang muda, anak-anak muda, ada karang taruna, ada tokoh yang bersatu support bagaimana caranya mempertahankan kelestarian cagar budaya ini. Nah ini mungkin salah satu pelajaran yang harus diambil, karena generasi muda hari ini sangat langka berbicara tentang seperti ini, dan apresiasi bagi generasi-generasi muda, karena ini yang membuka juga salah satunya oleh generasi-generasi muda ya. Iya, generasi muda ya. Kan awalnya cerita Gua Maharaja teh kan setelah ketemu atau ada sifat generasi muda terjun ke sini gitu. Iya. Kan dulunya kan Gua Lalai. Jadi sekarang Gua Maharaja itu hasil daripada inisiatif anak muda lah pada khususnya gitu. Saya akan coba turun menurut apa namanya warga, masyarakat, dan juga tokoh-tokoh. Ini ada jalur air, kalau hujan besar ini sangat deras, tapi ini tidak tahu aliran air akhirnya itu kemana gitu. Bahkan warga sekitar pun belum mengetahui ya Kang ya. Nah ini hal yang unik, dan
menurut saya ini hal yang amazing lah, yang luar biasa, bahwa keagungan Allah itu sangat luar biasa, tidak terprediksi oleh nalar. Saya akan turun dan mencoba menelusurinya bersama Pak Ajengan. Nah, ini apa, sungai, aliran sungai seperti das, daerah alir sungai, tidak mungkin sekitar 1 meteran lebih lah. Ini katanya dari hulu, kalau hujan deras itu luar biasa ini derasnya. Tapi ini tidak tahu kemana akhir apa namanya, airnya ya, Pak Ajengan ya? Ya. Gimana Pak Ajengan? Jelasin sebentar Pak Ajengan. Air dina masalah cai iya macam pintas mah gitu agung, tapi supna cai arahna duka ka mana gitu. Iya, iya. Iya. Itu ke Nggak sana ada apa aja Pak Ajengan? Bisa nggak kita Ada, ke sana? bisa. Ini tempat Riyadh. Ini tempat ya, Riyadh. Ini pintu ini. masuk ke dalam. Tempat Riyadh apa? Ya bacaan. Oh, Dan- ada nggak misalnya sejarahnya, mungkin tempat Riyadh para wali gitu ya? Apa gimana? Ya tempat kalau di sini tempat ya bacanya itu baca sholawat. Jadi ini tempat riadohan, tempat sholawatan ada di mulut kedua Guha Maharaja. Ini ruangan buat apa nih? Ada ruangan? Itu Bukan sama juga Guha? ya, Bukan? bukan ya. Oh iya. Ya. Ini saya ada di Batas. mulut Guha Maharaja yang kedua. Yang kedua mulutnya yang kedua. Batu-batunya udah karena ini salah satu apa namanya di bawah hutan. Nah, jadi ini sebenarnya banyak banget nih lalaynya di sini. Bisa dilihat ke sini ya Pak ya? Bisa. Sampai sini lah ya? Bisa. Ini suara lalai dari sana udah bising, dan ternyata kebetulan juga ini lalaynya memang bener ada. Jadi mungkin dulu sejarahnya ya Pak Ajengan, kenapa guha jadi guha lalai, karena betul real, berarti di sini ada banyak lalai di sini. Jadi nanti bisa dilihat, ini kayaknya ribuan lalai ini dalam, dan mungkin penelusurannya cukup sampai di sini karena memang di sana banyak sekali lalai. Ya. Takutnya ada mengganggu apa namanya ya terusik. Jadi memang karena waktunya istirahat kalau lalai itu di siang hari. Ini sebenarnya ini masih siang hari, ini menuju sore. Nah, jadi ini salah satu kekuasaan Allah, dan bisa ini sangat-sangat potensial, dan menurut saya ini sangat merekomendasi bagaimana caranya pemerintah merevitalisasi dan memberikan fasilitas terhadap Guha Maharaja ini. Pak Ajengan bisa sedikit dijelaskan tentang ke dalamnya gitu. Jadi supaya Ada supaya ini tahu semua gitu. pertama eta ya opat kalima pancar itu Pak tobat. Ya. Barokatul Aulia, nah, ada 8 orang masuk pas bisa. Gitu. 8 orang. 4 Barokatul Aulia. Nah, takorub yang terakhir, takorub masjid, bentuk masjid dirinya Ke dalam. ke dalam masjid itu. Jadi ke dalam ini apa namanya ada seperti masjid dan tempat taubatnya, Ada lokasinya. ada lokasi tempat taubat. Dan mungkin ini mungkin jadi apa petapaan para aulia juga ya mungkin di masa dulu. karena saya yakin betul, saya yakin guha-guha semacam ini itu ada sejarah, ada filosofinya. Hari iya paranti lalai itu nanti Ya itu mah memang posisinya alami. Alami ya. Itu jadi kekuasaan Allah, air keluar membentuk tebing-tebing kayak seperti itu. betul. Ini pernah nggak ditelusuri sampai sana? Udah. Nah, sampai sana bahkan ada sebuah apalah boleh dibilang kawah gitu, Kawah. boleh dibilang, atau nah gitu teh kolam lah Kolam. gitu. Ya, iya.
kolam gitu. Bahkan ikannya juga banyak di sana. Ada ikan. Karena kan ada orang-orang sini yang dulunya, tapi sekarang udah meninggal katanya. Namanya itu Pak Kang Iyad. Kang Iyad namanya itu. Kalau mau nangkap ular itu kan pakai tabang. Ya. Dia nyelam, nangkap ular, nangkap ikan, dia nyelam, pulangnya ada yang digigit, ikan itu ada yang dipegang. Iya. Memang banyak ikannya tuh. Iya, iya. Karena kan kolamnya besar gitu kan. Tapi aliran air ke sananya saya juga nggak ngerti itu kemana, dan ke arah sananya kan ke sebelah timurnya nggak ada, nggak ada untuk keluarnya gitu kan. Jadi saya juga nggak ngerti itu arahnya kemana airnya gitu. Nah, ini itu urusan Allah lah. Inilah keunikannya. Ini toko masyarakat tidak tahu ini alirannya kemana gitu. Tapi ya inilah perlunya kita bertafakur dan bertadabur ini karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Guha Maharaja ini sangat luar biasa, eksotik menurut saya. Dan sekali lagi harapan besarnya pemerintah bisa memfasilitasi bagaimana agar cagar budaya ini, guha ini lestari dan semakin jaya. Oke, setelah dari mulai penelusuran, dari mulai berangkat dari ibu kota terus masuk ke pedesaan sampai tiba di lokasi di Guha Maharaja, ini hal yang sangat luar biasa. Dan bagi saya pribadi ini disuguhkan dengan keagungan dan keindahan yang Allah berikan untuk Desa Batu Sumur. Harapan saya bersama tokoh pemerintahan desa maupun Pak Ajengan di sini sebagai bisa dibilang mungkin juru kunci yang lebih mengetahui. Semoga dengan adanya review ini kita semua khususnya di Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat bisa lebih menjaga kearifan lokal, local wisdom, tradisi, bahwa tempat-tempat semacam ini adalah salah satu warisan yang tidak bisa ternilai harganya untuk generasi-generasi selanjutnya. Adapun selanjutnya mungkin pemerintah, saya juga sangat memberikan sebuah masukan bagaimana caranya tempat-tempat lokal wisdom semacam ini bisa terjaga kelestariannya dengan supporting facility dari pemerintah. Tetap stay di LHR Official dan tetap jaga lemur. Alhamdulillah setelah penelusuran, closing statement kita di sini ada perwakilan dari Karang Taruna, karena yang membuka lahan ini salah satunya generasi muda yang patut diapresiasi dan dicontoh oleh generasi muda khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, umumnya di Jawa Barat dan Indonesia. Gimana kan harapannya mengenai potensi di Desa Batu Sumur ini bisa disampaikan? Harapannya mungkin mudah-mudahan mulai dari sekarang anak muda itu benar-benar pengaruh untuk kemajuan di desanya ataupun di wilayah yang lebih tinggi. Nah, di sini mungkin dari Karang Taruna sendiri mudah-mudahan harapannya bisa berkembang, dan mungkin dari yang sudah lebih tua mungkin jadi pembimbing ataupun pembina. Sekarang gilirannya yang muda yang lebih bisa beraktif di dalam segala hal, terutama di dunia mungkin pariwisata. Oke, terima kasih dan bisa closing statement yang sangat memberikan inspirasi dan motivasi. Jadi catatannya, quote-nya itu adalah sebagai generasi muda tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan karena estafet kepemimpinan hari ini adalah generasi muda. Seperti dalam keterangan pemimpin muda masa kini adalah pemimpin masa kini. Oke, Kang, terima kasih. Semoga sukses dan tetap jaga lemur. Batu Sumur, jaga lemur.